Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syaidal anam alladzi rahmatan lil alam wassalatuhu wassalamuhu kal anjumi fil ihtida ila yaumil qiyam wala haula wala quwata illa billahil aliyyil hakam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata fi talabil ilmi walau kana fi firasyihi mata syahidan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam, junjungan kita semua Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asba tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah walaupun hanya melalui media online seperti YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Yang saya hormati guru saya sekaligus dosen mata kuliah teori pesan dakwah, yakni Al-Alim Al-Alamah Ustadz Erpiansah MSOS, dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam semester 4 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Islam ini berbicara tentang dakwah. Islam adalah agama dakwah, agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melaksanakan kegiatan dakwah. Jadi suatu kegiatan dakwah ini yaitu suatu perkara yang mengajak atau menuntun kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Dalam apa? Dalam segi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ini memiliki sumber ajaran yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam hal berdakwah, konsep dakwah yang terbaik adalah konsep dakwah yang mengambil pembelajaran diri dari kitabullah yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisikan petunjuk-petunjuk yang menjadi penuntun bagi orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi orang yang bertakwa. Dakwah ini adalah suatu pekerjaan atau suatu aktivitas untuk menyerukan suatu kebenaran dan untuk membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Berbicara tentang dakwah, di sini saya mengutip dari suatu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya gini, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keharusannya menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia walaupun sedikit. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Dari beberapa dalil tersebut, maka kegiatan dakwah ini sangat memerlukan sebuah konsep yang menjadi panduan dalam menjalankannya agar dapat diterima oleh mad'u. Jadi mad'u ini adalah si pendengar. Kegiatan dakwah sudah dimulai oleh manusia pertama. Siapa? Yang Allah turunkan ke bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam.
Beliaulah yang mengajarkan anaknya tentang sebuah ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pekerjaan dakwah ini terus berlanjut sampai kepada makhluk terakhir yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan nanti di akhir zaman. Dakwah telah dilakoni oleh ribuan manusia bersama organisasi, perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Namun, dalam setiap pergerakan yang dibuat oleh manusia pastilah menemukan kesalahan-kesalahan, kekurangan, cobaan, pertikaian, dan kadang berujung kepada pembunuhan yang muncul dari tabiat manusia yang tergesa-gesa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Uwais Qarni bahwa sifat tergesa-gesa ini mengakibatkan timbulnya rasa lelah, memaksa seseorang untuk berhenti bekerja, hilangnya takwa, dan hilangnya waro, bahkan bisa menghancurkan sehingga banyak para pejuang dalam pergerakan dakwah ini tidak sanggup berguguran dan hilang semangatnya untuk melanjutkan perjuangan gerakan dakwah di muka bumi ini. Saya pernah mengutip dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam kitab Jami'ul Bayan. Waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yakmulu rajulu aliman illa qadid dunya bi arba'ati asya sama tatil ada wa mulamatil asdiqo wa hasadil ulama wa ta'nil juhala. Jadi ada 4 perkara yang akan diturunkan oleh Allah sebagai cobaan untuk orang alim. Yang pertama yaitu sama tatil ada, musuh yang sangat memusuhi. Makanya untuk para pendakwah, untuk para alim ulama, untuk para kiai, para ustaz, jadi jangan anggap remeh perjuangan para alim ulama, karena Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk seorang alim, mencoba kealimannya dengan 4 perkara, yaitu yang pertama adalah sama tatil ada, musuh yang sangat menyakiti. Selain tugas musuh itu menyakiti, menjolimi, menghasut, memfitnah, dan lain-lain, ini lebih dari biasanya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah wa mulamatil asdiqo, yang tadinya teman para alim ulama sekarang ikut-ikutan menjauhi, membenci para alim ulama. Itu. Bahkan saya pernah mengutip dalam kajian saya setiap malam Rabu, yaitu kitab Nasoihul Ibad, dijelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahimullahu bisalasin tibaliyati ulaha yarfa'ullah hal barokah min kasbi wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhruzuna minad dunya bighairi iman. Jadi akan datang suatu zaman ala umati kepada umat kami yafirruna minal ulama wal fuqaha, yang menjauhi, yang tidak ikut serta kepada para alim ulama, menjauhi para alim ulama wal fuqaha fayabtaliyahimullahu bisalasati bariyatin, dan Allah akan menurunkan kepada umat yang menjauhi para alim ulama, yaitu dengan 3 balai, 3 keruksakan, 3 cobaan. Yang pertama adalah yarfa'ullah hal barokah min kasbihi, akan diangkat keberkahan dalam pekerjaannya. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalim, akan menurunkan raja yang zalim di suatu negeri itu. Dan yang ketiga, yakhruzuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah min, jadi akan yakhruzuna minad dunya, mengeluarkan orang itu dari alam dunia. Jadi pengertiannya akan mencabut nyawa orang itu bighairi iman, tanpa mempunyai iman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Gitu. Jangan anggap sebagai
jadi seorang ulama, seorang pendakwah itu enteng cobaannya. Oh, tidak seperti itu. Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu yaitu wa mulamatil asdiqo. Yang tadinya teman dekat menjadi jauh. Karena apa? Karena itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu dijelaskan dalam kitab Jami'ul Bayan wa mulamatil asdiqo wa hasadil ulama. Hasudnya ulama dengan ulama. Dan pada hari ini, sampai hari ini banyak sekali ulama-ulama yang menghasut sinilah, menghasut situlah, menghasut si alam, menghasut. Itu adalah cobaan untuk ulama ini. Dan yang terakhir yaitu wa ta'nil juhala. Tokni itu adalah menjelekkan orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang ilmu, ikut menjelekkan para alim ulama. Karena ulama ini adalah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Maka dari itu kita harus mencintai para alim ulama. Karena apa? Karena dalam ciri mukmin yaitu ada 7 diantaranya, yaitu wa mujalasatil ulama. Duduk bersama, ikut di pengajian, ikut ngaji, ikut mahabbah kepada para alim ulama. Dan Nabi Nuh alaihissalam di sini dijelaskan sejarah telah mencatat tokoh-tokoh hebat dalam mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan konsep-konsep yang dimilikinya. Mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tokoh-tokoh dari kalangan sahabat tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Dan bahkan di sini dijelaskan inna arsalna nuhan ila qaumihi an azir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berikan kaummu peringatan sebelum datangnya azab yang pedih. Nabi Nuh adalah nabi yang paling lama mengemban amanah dakwah, dan termasuk yang paling berat ujiannya dalam menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepadanya. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh ini adalah orang yang paling sabar. Karena al-hasanah bi'tibaril masaqah. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kesuksesan, kebahagiaan diukur dari seberapa besar kita berkorban. Jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan suatu hak, dan memisahkan antara yang hak dan yang batil, itu harus memerlukan proses-proses yang sangat luar biasa. Luar biasa bagaimana? Karena likulli syai'in tajribun, setiap perkara itu pasti mempunyai cobaan. Jadi jangan kira kita berdakwah tapi dakwah kita tidak diterima oleh masyarakat. Banyak kejadian seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hati yang sabar seperti kesabaran Nabi Nuh alaihi salam, sehingga dakwahnya menjadi sukses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Summa sahihu ma'dan najiyukir kafir lana wa bika ma'lam gufir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.